Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Anita Dewi dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan membahas tentang materi badminton. Ada 3 poin utama yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama ada sejarah badminton, yang kedua ada peraturan permainan badminton, dan yang ketiga ada teknik dasar permainan badminton. Permainan bulu tangkis ini terdiri dari 2 kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Bulu tangkis memang terlihat mudah dilakukan, tetapi olahraga ini butuh latihan dan kerja keras tinggi untuk benar-benar bisa menguasainya. Belum lagi, ada sederet peraturan yang harus Anda pahami apabila berniat menekuni olahraga yang satu ini. Kita masuk ke materi pertama, yaitu sejarah bulu tangkis. Tidak ada yang tahu pasti tentang asal mula penciptaan olahraga bulu tangkis. Akan tetapi, banyak pendapat yang mengatakan kalau permainan tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu, orang-orang Tiongkok punya permainan yang bernama jianzi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa juga sudah berkembang di Inggris dengan nama battledore and shuttlecock. Peraturannya adalah pemain harus menjaga kok agar tidak jatuh dan tetap di udara dengan cara memukulnya selama mungkin. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu, bangsawan pemilik istana badminton house mengadakan pertandingan battledore and shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi, badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi, olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu, perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang, badminton jadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Yang kedua adalah peraturan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Peraturan tersebut meliputi jumlah pemain, cara memulai pertandingan, hingga sistem perhitungan skor. Yang pertama ada perlengkapan bulu tangkis. Raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket biasanya terbuat dari kayu atau aluminium. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 gram sampai 5,5 gram. Yang kedua, jumlah pemain. Tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Ganda, yaitu 1 tim terdiri dari 2 orang. Ganda campuran, yaitu 1 tim terdiri dari 2 orang. 1 putra dan 1 putri. Yang ketiga, penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Yang keempat, penghitungan skor.
Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of three atau pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Yang kelima ada pelanggaran. Yang pertama, kok menyangkut di net, kedua, raket menyentuh net saat memukul kok, ketiga, saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Yang keempat, kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net. Yang kelima, saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Yang keenam, saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Yang ketujuh, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Yang kedelapan, kok dipukul 2 kali baik oleh 1 ataupun 2 pemain. Yang kesembilan, pemain sengaja mengulur-ulur waktu pertandingan. Ke-10, pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Teknik dasar permainan bulu tangkis. Sama halnya dengan olahraga lainnya, bulu tangkis juga harus dimainkan dengan teknik-teknik tertentu. Pemain bulu tangkis harus menguasai sejumlah teknik dasar, mulai dari cara memegang raket hingga melakukan pukulan. Yang pertama, cara memegang raket. Walau terlihat sepele, pemain harus bisa memegang raket dengan benar. Tujuannya agar raket tidak gampang terlepas dan bisa dikendalikan dengan mudah. Memegang raket dengan benar juga bisa menghasilkan tenaga yang kuat sehingga pukulannya pun bisa sempurna. Teknik memegang raket sebagai berikut. Teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Teknik backhand hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket, sehingga mendekati telunjuk. 2. Posisi badan atau sikap berdiri atau stance. Sikap berdiri dalam olahraga ini membutuhkan keseimbangan. Dalam hal ini, pemain tidak hanya berdiri tetapi juga harus dalam posisi siap bermain. Sikap berdiri dalam bulu tangkis. Yang pertama, badan bertumpu pada kedua kaki. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk, bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Dan tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Yang ketiga, kerja kaki atau footwork. Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu, kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Yang keempat, servis bulu tangkis. Teknik servis sendiri ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, forehand, pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya, kok akan meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Yang kedua ada forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Yang ketiga ada backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Yang kelima, cara memukul. Teknik memukul dan mengembalikan serangan kok bisa bermacam-macam. Setiap tekniknya juga bisa menjadi penentu kemenangan tim. Setidaknya ada 5 jenis yang patut Anda ketahui, yaitu pukulan lob, drop shot, drift, netting, and smash. Yang pertama, lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan.
Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan. Yang kedua ada drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak smash, sehingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi, pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot, dan kok justru jatuh di dekat net. Yang ketiga ada drift. Drift adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Yang keempat, ada netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Yang kelima, ada smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Tujuannya agar kok bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan yang cepat, kuat, dan arahnya menukik tajam ke bawah lapangan. Itulah penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bulu tangkis atau badminton, mulai dari sejarah, peraturan, dan teknik cara bermain badminton. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.